Salam Unrika. Apa kabar sahabat Unrika? Senang sekali saya Tubagus Pamungkas hadir kembali dalam program acara Insight, sebuah program acara yang akan menambah wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan kali ini Insight akan membawakan sebuah topik terkait dengan KPU Goes to Campus. Dan telah hadir narasumber kita di hari ini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Bapak Dr. Haji Idam Kholik. Beliau adalah salah satu dari 7 orang komisioner KPU Republik Indonesia. Selamat datang, Pak Idam. Terima kasih. Iya, sudah hadir di Batam dan Batam dalam hal ini Unrika adalah salah satu dan juga satu-satunya kampus yang ada di Batam yang beliau kunjungi untuk kesempatan hari ini, begitu ya? Siap. Baik. Kalau kita berbicara tentang KPU, seperti kita ketahui, sahabat Unrika dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Dan kita akan membahas terkait dengan bagaimanakah kesiapan KPU, dalam hal ini adalah KPU Republik Indonesia, terkait dengan adanya pemilu 2024. Dan Pak Idam sudah hadir di sini, kita akan berdiskusi sejauh ini Pak, terkait dengan kesiapan KPU RI untuk merayakan pesta demokrasi di tahun 2024, sejauh mana Pak? Hari pemungutan suara atau election day itu akan diselenggarakan pada Rabu 14 Februari 2024. Artinya terhitung hari ini menuju 14 Februari tersebut, di tahun 2024 itu tinggal 10 bulan lagi. Tinggal 10 bulan. Waktu 10 bulan bukanlah waktu yang lama. Waktu yang singkat, apalagi sebentar lagi kami akan menerima pengajuan atau pendaftaran calon anggota legislatif pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Nah, artinya bahwa penyelenggaraan pemilu itu tidak ada yang dihentikan tahapannya. Ya, karena kemarin kita KPU juga menghadapi disinformasi, tidak sekedar disinformasi ya, di isu-isu di luar banyaklah pertanyaan kepada kami, apakah tahapan pemilu ini dihentikan atau tidak. Kami jelaskan kepada publik bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan apa yang kami telah tetapkan dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Jadi tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu yang dihentikan, dan insya Allah Rabu 14 Februari 2024 bangsa Indonesia, khususnya pemilih Indonesia akan menggunakan hak pilihnya. Oke, sementara kegiatan yang terus dilakukan oleh KPU RI dalam hal ini terkait dengan kesiapan pemilu kan memang seperti yang Pak Idam sampaikan tadi, tidak ada proses pemberhentian gitu ya. Dari awal ketika penyusunan peraturan KPU, kemudian tahapan berikutnya kalau tidak salah terkait dengan pemutahiran data begitu Pak ya. Dan saat sekarang ini sedang dalam proses menuju ke pendaftaran. Saat ini KPU juga sedang melakukan proses penyusunan atau penetapan daftar pemilih sementara, DPS ya. Jadi DPS sedang disusun, untuk tingkat kabupaten kota DPS sudah ditetapkan, untuk tingkat provinsi sedang disusun. Nah, DPS ini memuat daftar pemilih yang nanti pada menjelang minggu ketiga bulan Juni 2023 ini akan ditetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Nah, DPT inilah ada daftar pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya. Ya, walaupun nanti kalau sekiranya ada pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan identitas kependudukannya. Nah, dalam hal ini KTP elektronik. Itu sebagai salah satu syarat untuk bisa istilahnya penyusulan untuk sebagai calon pemilih tetap begitu ya Pak Idam. Oleh karena itu saya ingin mengajak pada sahabat Unrika ya, mari cek data pemilih kita di website Cek DPT Online. Yang dikelola oleh KPU dan pastikan bahwa kita semua sudah terdaftar di dalam daftar pemilih. Apabila belum, ya segera lapor ke petugas kami di BPS ataupun menyampaikan pengaduannya ke website Cek DPT Online tersebut. Iya, bisa dilaporkan melalui online begitu ya? Cek melalui DPT website Online. DPT Online. Ya, buat sahabat Unrika dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, bisa Anda lakukan pengecekan secara mandiri melalui DPT Online yang bisa diakses kapanpun begitu ya, untuk memastikan apakah Anda sebagai seorang calon pemilih yang nantinya berhak untuk memberikan suaranya di bulan Februari tahun 2024. Seperti Pak Idam tadi sampaikan bahwa menuju Februari 2024 ini kan tersisa 10 bulan. 10 gitu ya? bulan lagi. 10 bulan. Nah, ketika kita sudah menyampaikan bahwa kesiapan pemilu ini, kesiapan menjelang pemilu ini kan sudah cukup konsisten begitu ya. Dari perencanaan peraturan sampai dengan yang terakhir terkait dengan penyusunan data calon pemilih dan seterusnya.
kendala di lapangan bagaimana ini Pak yang dialami? Dalam penyelenggaraan manajerial ya, Mhm. ya karena tahapan pemilu itu kan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen ya, Iya. yang mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Tentunya tantangan dan hambatan itu sudah pasti ada. Hmm. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tantangan dan hambatan tersebut itu dapat kita lalui, ya kita dapat selesaikan sehingga semua tahapan dapat berjalan dengan baik. Ya, karena kami harus pastikan pada hari pemungutan nanti kami dapat melayani pemilih dengan sebaik-baiknya. Oke, diharapkan juga ke depannya perjalanan juga mulus gitu, tidak ada hambatan begitu ya. Harus mulus Iya. dan kami yakin akan mulus. Nah, terkait dengan mahasiswa Unrika ini kan banyak Ya. juga sebagai calon pemilih pemula ini ya, Ya. pemilih pemula, dan mungkin ada beberapa yang dikhawatirkan ketika pemilih pemula ini memiliki mindset yang sebenarnya perlu diluruskan begitu. Ya. Kondisi di lapangan ini seperti apa, khususnya untuk pemilih pemula? Variatif ya, ada yang mereka tertarik, Hmm? ada yang mereka juga tidak tertarik terhadap kepemiluan. Khusus bagi mereka yang tidak tertarik, inilah tantangan kami dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi serta pendidikan pemilih. Karena first time voters ya, pemilih pemula ini memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun demokrasi di masa yang akan datang. Ya. Apalagi kalau kita kembali pada persoalan visi Indonesia ya, Indonesia 2045, Indonesia satu abad. Kalau mereka hari ini usianya 17 tahun ataupun 21 tahun misalnya, maka di 2024 merekalah yang akan memimpin jabatan-jabatan publik karena usia mereka sedang berada dalam golden age atau usia emas. Oleh karena itu, pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan itu adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Apalagi hari ini ya pemilih pemula bisa dikatakan sebagai digital native yang kehidupan mereka selalu terkoneksi dengan internet. Dan kita ketahui hari ini dengan bantuan mesin pencari tidak ada informasi yang tidak dapat diakses. Ya, tidak sekedar informasi, bahkan referensi buku, jurnal, artikel itu sangat mudah diakses oleh pemilih pemula, apalagi mahasiswa Unrika. Ya. Ada tema khusus nggak Pak terkait dengan pemilih pemula di pemilu 2024? Tema khususnya gitu? Ya, kami berharap kepada pemilih pemula ini memiliki mindset elektoral ya. Jadi memiliki pemahaman yang benar tentang pemilu karena mereka mereka ini adalah penerus demokrasi. Jadi kalau mereka hari ini misalnya kurang antusias dan bahkan memiliki mindset yang salah terhadap demokrasi karena terpengaruh oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita, maka ini yang dirugikan adalah negara dan bangsa. Kedepannya begitu ya Pak ya? Dan bahkan terus aja Mas, kalau kita tarik pada konsepsi teologi, ya berdemokrasi itu merupakan satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kenapa? Karena di dunia ini masih ada negara-negara yang tidak menganut konsep demokrasi. Nah, kenapa saya perlu menarik ini pada wilayah syukur ya? Karena dalam kita berdemokrasi kita diberikan kebebasan. Yang bisa jadi di negara lain kebebasan itu merupakan satu hal yang sangat mahal dan bahkan tidak ada. Nah, karena kita sudah diberikan kebebasan sebagai warga negara, bahkan kedaulatan, maka kita harus bersyukur. Nah, kita berpartisipasi di pemilu ini merupakan salah satu aktualisasi dari rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita mesti ingat, sila pertama dari Pancasila kita adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kebebasan, kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang berketuhanan, maka berpartisipasi memajukan demokrasi dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu itu pun dapat dimaknai dalam perspektif syukur. Ya, baik pemirsa Unrika TV dimanapun Anda berada dan juga sahabat Unrika, salah satu hak dan kewajiban kita sebagai seorang pemilih, apalagi sebagai seorang mahasiswa, di mana seperti disampaikan oleh Pak Idam tadi, banyak juga pemilih pemilu. Dalam hal ini untuk pemula atau first time pemilih untuk yang pertama kali, ini mestinya kita mempunyai sebuah wawasan atau mempunyai sebuah mindset yang lurus terkait dengan memandang demokrasi, begitu ya. Dan ini merupakan hal yang perlu kita syukurin karena Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di mana setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapatnya, begitu ya. Memiliki hak suara untuk menentukan masa depan bangsa dan negara lewat mekanisme pemilu. Dan salah satunya tadi dengan memberikan suaranya, begitu. Dan Pak Idham,
terkait dengan kesiapan pemilu tadi sudah disampaikan bahwa semua berjalan seperti rencana di awal gitu ya. Nah, nanti kan kita akan memasuki ke masa kampanye nih. Masa kampanye. Dan kenyataan di lapangan juga sering terjadi mahasiswa terlibat kegiatan kampanye gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu diluruskan nggak terkait dengan kampanye yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU? Ya. Pelaksanaan kampanye ini rencananya akan dilaksanakan selama 75 hari. Jika dibandingkan dengan waktu pelaksanaan kampanye di pemilu serentak 2019 yang lalu, waktunya memang jauh lebih singkat. Dahulu itu 203 hari, sekarang 75 hari. Kapan kampanye ini akan dimulai? Tanggal 28 November 2023 dan kapan berakhir? Tanggal 10 Februari 2024. Jadi memang masih panjang, tapi tentunya berkaitan dengan isu kampanye ini juga penting ya. Kenapa? Karena demokrasi yang baik itu dalam pemilu itu biasa ditandai dari kualitas kampanye itu sendiri. Nah, kampanye yang berkualitas itu seperti apa? Undang-undang itu menjelaskan bahwa kampanye merupakan sarana pendidikan pemilih dengan cara menawarkan visi misi program dan citra diri. Nah, artinya apa? Desain undang-undang pemilu ingin mewujudkan demokrasi elektoral yang rasional. Ya, artinya apa? Kampanye itu tidak sekedar senyum. Kampanye itu tidak sekedar menampilkan bahwa dia adalah orang yang hebat dan sebagainya. Punya power, punya karisma dan sebagainya. Tidak sekedar itu. Tapi kampanye itu yang terpenting apa yang ditawarkan, program apa yang akan diwujudkan ketika mereka terpilih nanti. Misalnya seorang calon anggota legislatif, ketika mereka berkampanye, apa yang akan mereka perjuangkan? Karena salah satu tugas mereka adalah agregasi dan artikulasi kepentingan. Nah, inilah yang harusnya terbangun. Tapi terkadang praktek kampanye terjebak pada yang namanya personalisasi politik. Wajah seorang calon anggota legislatif lebih besar daripada logo partai dan di media-media mereka tidak ada apa yang mereka akan perjuangkan. Saya berharap ke depan kepada partai politik dapat mendorong kampanye yang programatik. Karena hanya dengan kampanye yang programatik, maka perilaku pemilihnya bisa terbentuk menjadi perilaku pemilih yang rasional. Rasional dan cerdas begitu ya, menentukan di antara tawaran-tawaran dari beberapa partai dan mungkin dari beberapa orang caleg seperti itu, mana yang kira-kira program kerjanya sesuai dengan rencana ke depannya begitu ya, Pak Idam ya. Baik, Batam ini kan berdekatan dengan wilayah di luar negeri gitu ya, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, negara tetangga begitu. Nah, kita sekarang kalau tadi berbincang tentang pemilih pemula yang ada di Batam atau di Provinsi Kepri. Sekarang kaitannya nih dengan pemilih yang ada di luar, seperti mungkin di Malaysia, di Singapura, dan mungkin negara yang lainnya, bagaimanakah proses KPU untuk mengakomodir pemilih tersebut, Pak? Ya, pertama saya ingin memandang Batam ya dalam perspektif yang tidak biasanya. Batam ini serambi depan Indonesia. Karena dia berada di depan. Nah, artinya kalau dia berada di depan, ini akan menjadi representasi dari Indonesia. Orang akan melakukan Indonesia. Nah, sehingga kalau demokrasi ini berjalan dengan baik, saya berharap dapat menginspirasi warga negara lainnya yang berkunjung ke Batam. Nah, jadi dengan demikian mensukseskan penyelenggaraan pemilu ini juga bagian dari yang namanya national branding. Ternyata demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, pemilunya diikuti dengan antusiasme dan partisipasi yang tinggi. Ini juga buat martabat bangsa Indonesia di luar negeri. Apalagi Batam bisa dikatakan sebagai daerah internasional. Jadi saya ingin mengajak pada warga Kepulauan Riau, khususnya Batam, mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilu ini menjadi pemilih yang aktif dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Berkaitan dengan pelayanan pemilih kami di luar negeri, kami melayani pemilih di luar negeri di 130 perwakilan negara. 130 perwakilan negara. 130 perwakilan negara. Nanti kami akan menyediakan tempat pemungutan suara, kami juga akan menyediakan kotak suara keliling, kami juga akan menyediakan pelayanan pemberian suara lewat pos. Dan apakah pelaksana juga serentak 14 Februari itu juga, Pak? Mereka lebih awal. Lebih awal. Ya, mereka metodenya early voting. Jadi di Indonesia nanti 14 Februari, mereka lebih awal pemungutan suaranya.
agar penghitungannya bisa Nah, selesai di tanggal 15 Februari. Harapannya seperti itu ya Pak. agar penghitungannya nanti dilakukan di 14 Februari Mhm. ya sampai dengan selesai. Oke. Baik, sahabat Unrika dan juga pemirsa Unrika TV dimanapun Anda berada, Batam sebagai daerah terluar, salah satu daerah terluar yang berdekatan langsung dengan wilayah Malaysia dan juga Singapura, Batam merupakan miniaturnya Indonesia. Jadi ini adalah salah satu kesempatan kita warga yang berada di Batam atau di Kepri seperti itu menunjukkan bahwa kita harus aktif dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dan kita juga harus rasional dalam memilih calon-calon anggota legislatif begitu Pak Ilham. Nah, kita berkaca ke periode pemilu tahun 2019 nih. Mungkin ada beberapa hal yang katakanlah perlu dijadikan sebagai antisipasi di pemilu 2024. Seperti ada isu nih kelelahan tim ad hoc terkait dengan banyak korban yang mohon maaf meninggal dunia karena mungkin apakah itu faktor kelelahan ataukah mungkin faktor-faktor yang lain dan antisipasinya seperti apa di periode 2024? Pak Ilham? Benar, dahulu di 17 April 2019 yang lalu terjadi kecelakaan kerja. Ya, atau yang kita sebut dengan wafatnya badan ad hoc kami sebanyak 722 orang. Dan kami berkomitmen ya agar hal tersebut tidak terulang kembali. Ya, dan kami tentunya berdoa. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang religius. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau bicara tentang wafat dan hidupnya seorang manusia, tentunya dalam perspektif teologi semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi dalam perspektif manajerial ya kita harus menggunakan langkah-langkah yang rasional untuk memitigasi ini semua. Kami sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi agar kecelakaan kerja tersebut tidak terulang. Pertama, kami akan memaksimalkan proses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada badan ad hoc kami. Karena dahulu kenapa terjadi wafat atau kecelakaan kerja tersebut? Karena faktor kelelahan yang mengaktifasi komorbid. Jadi udah lelah, komorbidnya kambuh. Ada penyakit bawaan yang lainnya. Ada penyakit bawaan lainnya, maka disitulah mereka kolaps. Ya, misalnya darah tinggi, jantung, dan lain sebagainya. Dan hal ini ditemukan dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Universitas Gadjah Mada. Ya, dan mungkin tahun 2024 ini antisipasinya adalah dengan memberikan screening atau mungkin semacam medical check up seperti itu. General medical check up kepada badan ad hoc kami apabila mereka memang potensinya memang ada komorbid, maka nanti tidak akan kita libatkan. Itu. Selanjutnya, kami saat ini sedang melakukan uji coba proses penghitungan secara simultan. Ya, ada panel A dan ada panel B. Karena dahulu ya, kenapa yang mengakibatkan kecelakaan kerja tersebut? Karena proses penghitungan ya, penghitungan suara yang penghitungan dan penulisan berita acara itu sampai dengan dini hari bahkan keesokan harinya. Kelelahan benar-benar itu ya. Dan kita ketahui proses pemungutan suara dimulai jam 7 pagi. Dan pada umumnya mereka jam 6 pagi sudah ada di TPS. Sedangkan proses penyelesaian pekerjaan ini sampai dengan jam 2, jam 3. Nah, inilah yang sedang kami pikirkan bagaimana langkah-langkah agar proses penyelesaian penghitungan dan penulisan berita acara ini bisa dilakukan secepat mungkin. Ya, kami sedang melakukan simulasi penghitungan suara, ya, penghitungan suara di TPS itu dengan secara simultan. Ada panel A dan ada panel B. Panel A ini terdiri untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu DPD RI. Panel B ini untuk pemilu DPR RI, pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten kota. Ya, baik Unrika, sahabat Unrika dan juga pemirsa dimanapun Anda berada bahwa antisipasi yang dilakukan oleh KPU RI dalam hal ini untuk mengantisipasi terkait dengan banyaknya. Dan ada satu lagi Mas, ada satu lagi kita membatasi batasan usia. Usia termasuk jadi minimal dan maksimal? Ya, 17 sampai dengan 55 tahun. Kalau dahulu tidak ada pembatasan usia. Dan pada umumnya mereka yang mengalami kecelakaan kerja ini usianya usia lanjut. Lebih dari 55 tahun tentunya. Ya, lebih dari 55 tahun. Oleh karena itu kami yakinkan kepada publik Indonesia, ya sahabat Unrika, insya Allah ke depan hal tersebut tidak terulang. Jadi harapannya untuk tahun 2024 tadi pemilu berjalan dengan lancar, tidak ada korban yang berjatuhan dan juga mendapatkan keputusan atau kesimpulan yang terbaik yang bisa mengakomodir seluruh warga negara Indonesia. Baik sahabat Unrika dan juga pemirsa Unrika TV dimanapun Anda berada,
kita masih berbincang terkait dengan persiapan KPU RI menjelang pemilu tahun 2024 yang masih tersisa, di mana kita tahu bahwa masih ada 10 bulan ke depan persiapannya. Dan komisioner KPU ini ada 7 personil, Pak ya. 7. Dan masing-masing itu mempunyai tugas keliling Nusantara untuk memberikan edukasinya begitu. Ya, kami dalam menyelenggarakan tahapan pemilu ini, kami pastikan bahwa tahapan ini berjalan di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan di luar negeri. Jadi kami melakukan monitoring tahapan penyelenggaraan pemilu. Misalnya dalam proses pemutahiran daftar pemilih, kami lakukan monitoring. Walaupun mungkin monitoringnya terbatas, ya. Dan kita pastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Monitoring ini tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi bisa juga dilakukan lewat teknologi komunikasi. Sehingga memang benar-benar bekerja full ini ya. 24 jam. 24 jam agar berjalan dengan lancar nanti pada akhirnya. Begitu. Mungkin boleh memberikan closing statement, karena kebersamaan kita di program acara Insight ini selama 30 menit, beberapa hal terkait dengan persiapan pemilih pemilu dan juga persiapan pemilu 2024 ini sudah cukup berjalan. Dari tahun lalu sudah banyak persiapannya ya, termasuk juga sejak 14 Juni 2022. Iya, sudah berjalan dari tahun 2022 terkait dengan program dan juga perencanaan penyusunan peraturan KPU dan seterusnya, begitu sampai dengan saat sekarang ini yang masih terus menjalankan rencana sampai dengan bahkan ketika pemilu selesai pun masih banyak program yang harus diselesaikan, begitu ya Pak Idham ya? Ya, betul. Iya. 2024 itu tidak hanya pemilu serentak 2024, tetapi juga ada pemilihan serentak nasional. Kami menyebutnya 2024 adalah tahun kedaulatan rakyat. Tahun kedaulatan rakyat. Ini spesial sekali berarti Pak Idham ya? Iya. Baik, closing statement yang bisa diberikan oleh Pak Idham terkait dengan persiapan KPU RI dan juga mungkin pesan untuk mahasiswa Unrika pada khususnya sebagai pemilih pemula. Silakan, Pak. Dikarenakan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini adalah kepentingan bangsa dan negara, karena hasil dari pemilu inilah yang akan menjalankan roda pemerintahan untuk periode selanjutnya. Dan saya yakin kita semua sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilih, memiliki obsesi, memiliki harapan untuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita awali, kita aktif berpartisipasi di semua tahapan penyelenggaraan pemilu, dan puncaknya nanti kita gunakan hak pilih kita di TPS. Karena suara pemilih, suara kita menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Iya, kembali juga diingatkan kepada sahabat Unrika terkait dengan untuk pengecekan apakah sudah termasuk ke daftar calon pemilih atau belum. Jangan lupa untuk mengecek nama kita dalam daftar pemilih. Gunakan akses internet, yaitu ke aplikasi website Cek DPT Online. Cek DPT Online bisa dicek mulai dari sekarang, Pak ya? Bisa. Iya. Mungkin sahabat Unrika pastikan bahwa sahabat Unrika sudah termasuk menjadi calon pemilih untuk pemilu periode tahun 2024, bisa dilakukan secara online, dan sekarang ini juga bisa sahabat Unrika lakukan. Baik, sahabat Unrika, ayo kita aktif berpartisipasi dalam pemilu, karena kontribusi mahasiswa Unrika pada khususnya untuk pembangunan Indonesia dan untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, begitu Pak Idham ya? Baik, untuk kebersamaan Insight kita di hari ini, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan dan terima kasih juga untuk partisipasinya. Sampai jumpa dalam Insight berikutnya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Idham Kholik yang sudah hadir dari Jakarta. Beliau adalah salah satu dari 7 orang komisioner KPU RI yang sudah datang ke Batam dan spesial hadir di Unrika sebagai satu-satunya kampus di Batam yang dikunjungi oleh beliau. Terima kasih, semoga sukses pelaksanaan pemilunya dan semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Amin. Sampai didapatkan hasil yang terbaik bagi warga negara Indonesia. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.